Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Irawan dengan NIM 21338083. Saya akan menjelaskan tugas proyek saya dari mata kuliah Sistem Konversi Energi dengan tema yang saya rancang yaitu adalah turbin angin. Bab pertama yang saya akan bahas itu adalah latar belakang kenapa alat atau turbin angin ini dibuat. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan alat atau hal yang menggerak turbin angin itu yang seperti yang kita telah tahu yaitu adalah angin. Angin adalah analis iklim yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Dan kekuatan angin ini tidak digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia pada zaman dahulu. Padahal kekuatan angin ini bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan manusia zaman dahulu merancang sebuah alat yang bisa kita lihat seperti sekarang saat ini, yaitu adalah kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan kekuatan angin, kemudian mengubah kekuatan angin tersebut untuk membantu dan melakukan pekerjaan manusia pada saat itu. Contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kincir angin seperti memudahkan memompa air, mengirim biji-bijian, dan bisa juga sebagai pembangkit listrik. Kekuatan angin yang sudah menjadi perhatian manusia pada sejak berabad-abad silam, yang membuat manusia melakukan eksperimen-eksperimen untuk bisa membuat kincir angin secara sederhana. Diawali pada tahun 600 Masehi, pertama kali ditemukan kincir angin horizontal dengan bentuk yang sederhana yang menjadikan dengan terbuat dari anyaman alang-alang, daun-daunan, dan kayu sebagai penompangnya. Kincir horizontal ini tidak bekerja dengan baik, apalagi pada arus angin yang tidak menentu, sehingga menjadikan model kincir angin ini tidak berkembang secara baik dan tidak berkembang ke berbagai negara-negara lainnya. Dan pada tahun 1100 Masehi di daerah Italia terbuatlah kincir angin yang bernama Madetaria dengan dua pasang layar baling-baling ditempelkan pada sebuah bangunan kokoh sebagai tiang landasannya, dengan penggerakan dan peralatan penggiling di bawah kincir tersebut. Tapi kincir angin ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kincir angin ini hanya akan bekerja jika angin berembus pada arah yang benar dan tepat. Jika gerakan angin ini benar dan tepat, maka kincir angin ini akan bergerak dengan cepat dan benar, dan peralatan yang digabungkan dengan kincir angin ini bekerja dengan benar. Namun sebaliknya, jika gerakan angin tidak menempa baling-baling pada kincir angin, maka media yang ada atau peralatan yang ada dihubungkan oleh kincir tersebut tidak akan bekerja secara maksimal. Karena kelemahan tersebut, kincir angin ini tidak diproduksi lagi, tidak dipakai lagi selanjutnya. Tapi pada tahun 1200 Masehi muncullah desain terbaru dari kincir angin, yaitu dinamakan dengan postmill. Desain postmill ini memungkinkan kincir angin bergerak atau beroperasi setiap saat, hampir dari setiap kondisi angin, walaupun kencang lambat bisa dilakukan oleh desain postmill ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa desain postmill ini merupakan desain kincir pertama bisa menjadi keinginan manusia untuk berfungsi membantu kegiatan manusia
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk manusia. Dan inilah awal dari munculnya desain atau perbuatan dari kincir angin ini. Dan saya sebagai penulis akan menjelaskan salah satu fungsi dari kincir angin, yaitu adalah sebagai pembangkit listrik. Di bab 2 saya akan menjelaskan desain alat yang paling penting dari kincir angin untuk membangkit listrik. Yang pertama ialah suatu baling-baling pada kincir yang tempat membuat energi kinetik dari hembusan angin yang akan dimasukkan ke dalam alat kedua, yaitu generator. Dan generator ini yang akan membuat energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik yang sudah dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Di bawah saya akan menjelaskan prinsip dan cara kerja kincir angin ini. Sebelumnya, kincir angin pertama yang digunakan pembangkit listrik itu dilakukan oleh P. Laur dari Denmark. Setelah pada akhir abad ke-19 setelah Perang Dunia Pertama. Dan di Indonesia juga ada pembangkit listrik tenaga angin, yaitu PLTB yang disahkan pada tahun 2018. Prinsip kerja dasar pembangkit listrik tenaga angin adalah mengubah energi mekanis yang bersumber dari angin menjadi energi kinetik. Putaran pada kincir kemudian dimanfaatkan untuk memutar generator, untuk bisa generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Namun pada proses ini ada beberapa subsistem yang bisa berfungsi untuk membantu kincir angin ini bisa berjalan dengan baik. Pertama yaitu gearbox. Komponen mesin turbin ini berguna untuk mengubah putaran pada kincir angin untuk menjadi putaran yang lebih tinggi. Gearbox ini yang digunakan adalah dengan perbandingan 1:60. Kedua adalah brake system. Alat ini berfungsi untuk menjaga putaran poros sehingga gearbox agar putaran poros setelah gearbox agar pada proses selalu berputar di titik aman saat terjadinya putaran angin yang sangat besar. Saat titik kerja sudah ditentukan, generator akan bisa menghasilkan energi listrik secara benar. Ketiga, yang sudah saya jelaskan, yaitu generator. Ini adalah komponen paling penting dalam kincir angin untuk menjadi energi listrik, karena generator berfungsi sebagai mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Keempat adalah penyimpanan energi. Komponen ini berfungsi untuk tiap energi listrik ketika angin komponen ini berfungsi untuk backup energi listrik ketika angin yang dihasilkan di luar tidak ada atau reda. Selain itu, komponen ini juga bermanfaat untuk menyimpan energi ketika terjadinya kelebihan daya saat turbin berputar secara kencang. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin. Pertama, proses pembangkitan listrik dimulai dari tiupan angin yang memutar turbin atau kincir angin. Kedua, karena turbin dikubal dengan generator sehingga membuat generator juga berputar mengikuti putaran dari kincir tersebut. Ketiga, ketika generator berputar, maka di bagian dalam generator terjadi gaya elektromagnetik yang menyebabkan generator dapat menghasilkan energi listrik arus berlawanan, yaitu DC. Keempat, energi listrik arus DC yang dihasilkan oleh generator akan diteruskan pada dua pilihan.
Yang pertama, energi listrik arus DC tersebut akan diubah menjadi energi arus searah atau AC. Kemudian diteruskan pada sistem tenaga listrik, transmisi dan distribusi. Sedangkan pilihan kedua, energi listrik arus DC tersebut akan disimpan ke dalam baterai terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi energi arus listrik searah dan baru diteruskan kepada tenaga listrik, transmisi dan distribusi. Oke, pada usulan untuk alat disebut. Usulan untuk yang saya garap adalah mungkin lebih ke perbaikan pada segi perlengkapan alat, supaya alat lebih bisa bekerja dengan tahan lama dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang ada pada alat tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.